set his people free. While you're dealing with it, just La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salatan wa salaman ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Baik sahabat, alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali sahabat di kesempatan yang mulia ini. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton video ini sampai dengan tuntas sahabat, karena konten kita kerap kali membicarakan tentang perbandingan agama, tentang akidah sahabat. Karena saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat ketika menonton sepenggal-penggal sahabat. Baik sahabat, terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Dengan cara mensubscribe, dengan cara men-like, dengan cara men-komen, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe. Baik sahabat, konten kita kali ini adalah konten yang sangat unik, bisa kita katakan sahabat. Antara unik dan gila itu beda tipis sahabat. Karena konten kita ini kita akan menyaksikan bersama-sama sahabat ketika umat Kristiani melaksanakan ibadahnya dalam gereja sahabat. Dan kebetulan hari ini sahabat kita akan melihat sebenarnya bagaimana sih tata cara beribadah menurut Alkitab sahabat. Dan di hadapan saya ini sudah ada Alkitab sahabat. Nanti kita akan mengomentari dan memberikan masukan, atau lebih tepatnya kita akan mempertanyakan sahabat, apakah sesuai yang mereka terapkan dalam ibadahnya dengan yang tertulis dalam Alkitab. Baik sahabat, sebelum kita komentari lebih lanjut sahabat, atau lebih tepatnya kita mempertanyakan sahabat, mari sama-sama kita akan menyaksikan video yang gokil ini sahabat. Baik sahabat, ini dia cuplikan videonya. God is gonna set his people free. Come on, I dare some of you. While you in the middle of it, while you're dealing with it, just
Baik sahabat, kita sudah menyaksikan bersama-sama sahabat. Ini gokil ini sahabat ya. Beribadah dalam gereja menggunakan musik, kemudian ya seperti berjoget-joget ya, seperti di dugem sahabat ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apakah benar demikian yang diajarkan dalam Alkitab cara beribadah umat Kristiani atau yang mengamalkan atau yang mengimani Alkitab sahabat? Baik sahabat, sekarang kita akan membuka Alkitab sahabat, tepatnya pada Keluaran pasal 40 ayat 31 dan 32 sahabat. Baik sahabat, sekarang dengarkan baik-baik, saya akan membacakan kepada sahabat sekalian sahabat. Di sini dikatakan sahabat, Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mazbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Baik sahabat, sebenarnya sahabat dalam Alkitab itu sahabat sudah ada tata cara untuk bersuci sahabat. Ini dalilnya sahabat, ini ayatnya sahabat. Jadi umat Kristiani itu yang memang sebenarnya ingin beribadah harusnya dia mencuci tangan dan mencuci kaki sahabat. Kalau misalkan dalam Islam dikenal dengan berwudu. Dan dalam Islam disempurnakan semua. Ada kumur-kumur, ada membasuh wajah, dan ada membasuh sebagian kepala. Disempurnakan. Makanya Islam sebagai agama penyempurna bagi risalah-risalah yang terdahulu, sahabat. Kemudian tidak hanya sampai di situ, sahabat. Kita akan membuka Keluaran pasal 3 ayat 5, sahabat. Oke, sebentar sahabat. Kita akan membuka Keluaran pasal 3 ayat 5 sahabat. Di sini kita akan membacakan juga cara beribadah yang diatur dalam Alkitab sahabat. Baik, pasal 3 ayat 5 sebentar sahabat. Oke sahabat, kita sudah menjumpai dan dengarkan baik-baik sahabat. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Baik sahabat, yang pertama tadi harus bersuci dengan mencuci tangan dan dengan mencuci kaki. Kemudian sahabat disuruh lepas sendal ketika masuk ke dalam rumah ibadah. Baik sahabat, untuk dua kategori ini, bersuci dan melepas sendal ketika masuk ke dalam rumah ibadah, itu dilakukan oleh agama mana? Tidak lain sahabat, yaitu agama Islam sahabat. Ketika orang Islam mau sholat, dia harus berwudu, artinya bersuci. Ada mencuci tangan dan ada mencuci kaki sahabat. Kemudian sahabat ketika masuk ke dalam masjid atau ke tempat untuk sembahyang atau musalla sahabat, meninggalkan sendal. Oke sahabat, sudah dua sahabat indikasi cara beribadah menurut Alkitab, dan yang mempraktekkan itu adalah orang muslim sahabat. Baik sahabat, tidak hanya sampai di situ sahabat. Kita akan membuka Mazmur pasal 5 ayat 8 sahabat. Di sini juga ada syariat yang mengatur bagaimana tata cara umat Kristiani harus beribadah menurut Alkitab. Baik sahabat, sebentar sahabat, saya mencari dulu ayatnya. Oke, sebentar, supaya jelas semuanya sahabat. Karena kita dibingungkan sahabat dengan aturan-aturan yang digariskan oleh gereja sahabat. Padahal itu sama sekali mungkin tidak tercatat dalam Alkitab sahabat. Baik sahabat, coba dengarkan baik-baik sahabat. Ini saya akan bacakan Mazmur pasal 5 ayat 8. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang benar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan engkau. Baik sahabat, ini dalil, ini ayat adalah ayat menghadap kiblat. Baitmu, baitullah. Dalam Al-Quran juga ada sahabat, Baitul Atiq dalam Al-Quran, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Ka'bah. Jadi sahabat, yang udah 3 indikasi sahabat, siapa yang mempraktekkan ini yang menghadap Ka'bah pada saat dia beribadah? Umat Islam sahabat. Baik sahabat, kemudian sahabat tidak hanya sampai di situ sahabat, kita akan membuka Mazmur pasal 95 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Baik sahabat, sebentar saya carikan ayatnya. Mazmur pasal 95 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Baik sahabat, ini sudah dapat. Dengarkan baik-baik sahabat. Masuklah, marilah kita sujud menyembah
berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Baik sahabat, dalam Alkitab beribadah disuruh untuk sujud sahabat. Sampai indikasi ini, sampai ayat ini, siapa yang mempraktekkannya sahabat? Tetap masih orang muslim. Orang muslim dalam sholat wajib ada sujud, dan itu rukun sholat. Seandainya ada orang sholat yang tidak mau sujud, maka batallah sholatnya sahabat, karena itu merupakan rukun. Siapa yang mempraktekkan? Orang Islam sahabat. Masya Allah sahabat, ini sangat luar biasa sahabat. Ajaran yang benar dalam Alkitab yang memang masih murni sahabat, yang memang itu firman Tuhan, itu semuanya dipraktekkan oleh orang Islam. Masya Allah sahabat. Kemudian sahabat, tidak hanya sampai di situ sahabat, kita akan membuka Timotius 1 sahabat, yaitu tepatnya pasal 2 ayat 8 sahabat. Baik sahabat, ini saya sudah menemukan Timotius 1 sahabat, pasal 2 ayat 8. Mari kita dengarkan bersama-sama sahabat. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Baik sahabat, ayat ini sahabat mengatakan ketika saat berdoa, seperti ini bentuk tangannya, menadahkan tangan sahabat. Siapa yang paling banyak berdoa seperti ini sahabat? Umat mana sahabat? Umat Islam sahabat. Baik sahabat, kita sudah membaca bagaimana tata cara beribadah menurut Alkitab sahabat. Dan saya ingin bertanya, siapakah yang mengamalkan semuanya sahabat? Tentu saja umat Islam sahabat. Umat Islam ada yang bersuci sahabat, yaitu dengan berwudu. Ada cuci tangan, ada cuci kaki sahabat, itu sudah pasti. Kemudian ketika masuk ke dalam rumah ibadah membuka sendal, umat Islam mempraktekkannya sahabat. Kemudian ketika sholat harus bersujud, umat Islam mempraktekkannya. Ketika sholat harus menghadap kiblat, yaitu Baitullah. Dalam Al-Quran disebut Baitul Atiq, Anda boleh cari. Itu juga siapa yang mengamalkan? Umat Islam sahabat. Kemudian ketika berdoa sahabat, menadahkan tangannya sahabat. Ya seperti ini kurang lebih sahabat. Itu juga siapa yang praktek, siapa yang amalkan? Umat Islam sahabat. Jadi saya bertanya kepada umat Kristiani, ini saya menggunakan full Bible atau full Alkitab yang masih ada Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama sahabat. Jadi ini masih lengkap sahabat, dan ayat di sini menggambarkan cara beribadah, bagaimana beribadah menurut Alkitab, dan kami umat Islam mempraktekkannya semua. Jadi Dr. Zakir Naik sahabat pernah mengatakan, saya lebih Kristen daripada orang Kristen itu sendiri. Rupanya benar sahabat, karena Dr. Zakir Naik semuanya mempraktekkan apa yang dianjurkan oleh Alkitab dan Al-Quran. Masya Allah sahabat. Semua yang baik dari Alkitab, yang masih murni, yang belum diubah ayatnya, umat Islam pasti mempraktekkannya dalam ibadahnya sahabat. Masya Allah sahabat. Karena Nabi Isa adalah seorang Muslim. Masya Allah, tabarakallah. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman saya yang non-Islam, yang non-Muslim mendapat hidayah. Kita doakan sahabat sama-sama supaya kita sama-sama selamat. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah, yang khilaf murni dari keterbatasan ilmu saya sahabat. Mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen dan share sahabat. Dengan cara mensubscribe, dengan cara mengkomen, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam mencegah pemurtadan. Baik sahabat, terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba